Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman tahu nggak? Kemarin impression videoku bener-bener bagus banget. Banyak teman-teman yang mensupport channelku dengan cara subscribe dan melihat video-videoku secara lengkap tanpa skip dan share videoku ke teman-teman kalian yang sekiranya juga membutuhkan videoku. Nah, kalau kayak gini kan aku jadi lebih bersemangat buat upload konten-konten berikutnya dan semakin bersemangat dalam mengembangkan channelku. Nah, di video kali ini aku bakal menepati janjiku untuk men-share pengalaman aku, perjalanan aku dari SMA sampai ke Universitas Gadjah Mada, guys. Oh iya, untuk teman-teman yang belum melihat videoku sebelumnya, teman-teman bisa cek di description box atau enggak nanti aku taruh di atas ini ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Tapi sebelumnya teman-teman harus subscribe dulu ya channelku, biar channelku lebih bisa berkembang dan aku lebih bersemangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Nah, jadi guys, perjalanan aku dalam mencari kursi PTN itu, aku mulai dari SNMPTN. Alhamdulillah, aku dulu di SMA masuk ke dalam daftar siswa terbaiknya guys. Karena aku juga setiap terima rapot aku running paralel terus. Tapi nggak ranking 1 terus sih, tapi masuk ke dalam 3 besar ranking paralel. Alhamdulillah itu. Nah, dulu waktu aku SNMPTN, aku menempatkan UNY di pilihan pertama dan keduaku. Terus selanjutnya aku menempatkan UPN Yogyakarta di pilihan ketigaku. Nah, di SNMPTN itu aku bener-bener percaya diri banget karena nilai-nilaiku itu bener-bener progresif dan bisalah dibandingin ke teman-temanku yang lain. Tapi nih guys, kepedeanku itu tiba-tiba teruntukkan oleh kata maaf dan warna merah di laman SNMPTN waktu aku buka guys. Dan aku disitu bener-bener sedih, bener-bener kesel. Mau kesel sama siapa aku juga nggak tahu, karena itu perjuanganku belajar selama 3 tahun di SMA itu kayak nggak bisa menghantarkan aku ke kursi PTN. Kalau ditanyain sedih apa enggak, ya jelas sedih lah guys. Siapa yang nggak mau coba lolos ke lolos ke PTN lewat jalur undangan kayak SNMPTN gitu kan, bangga banget gak sih guys. Nah, tapi aku saat itu aku nggak langsung down, bener-bener sedih sampai nangis itu enggak. Nah, walaupun aku sedih, aku nggak berlarut-larut guys. Aku langsung melakukan plan B aku, yaitu ikut SBMPTN. Nah, pada saat SBMPTN, aku menempatkan UGM di pilihan pertamaku dan UNY di pilihan kedua dan ketigaku. Pada saat SBMPTN itu, aku benar-benar belajar yang serius banget. Aku ikut TST atau apa itu namanya, kayak tutor di luar jam bimbingan belajar. Aku kan ikut GO kan guys. Nah, aku ada TST itu, ada tryout per minggunya aku ikut, rajin ikut terus aku juga try out online kayak di Zenius, terus di Nurul Fikri kan ada kan sekarang. Nah, aku dulu juga ikut kayak gitu. Nah, pada saat hari HSBMPTN, aku bener-bener pede dan yakin dengan jawabanku karena aku bisa mengerjakannya lebih dari separuh atau lebih dari setengah dari soal yang diberikan pada waktu SBMPTN. Nah, tibalah pengumuman SBMPTN guys. Aku buka kan laman SBMPTN-nya. Itu aku bener-bener langsung down, langsung kayak sedih banget. Kayak aku kayak frustasi gitu sih. Aku udah belajar mati-matian ke GO, hujan-hujan, dibela-belain TST, nggak makan, nggak ini. Tiba-tiba aku dikasih kata maaf lagi, dikasih warna merah lagi untuk kedua kalinya guys. Bayangin gimana itu rasanya, kayak aduh, ini nasibku, akademiku tuh gimana ini, aku kok nggak dapat perguruan tinggi. Nah, pada saat itu aku langsung ingat kalau misalkan di UGM itu ada jalur yang namanya ujian tulis atau UTUL UGM. Aku langsung daftar, langsung bikin akun dan mempersiapkan diriku bener-bener mateng. Aku buka lagi soal-soal yang diberikan oleh GO, terus baca-baca materinya GO, terus ikut TST juga, ikut kelas intensif juga, intensif UTUL itu bareng teman-temanku yang lain.
hanya demi untuk mempersiapkan UTUL UGM guys. Bayangin, itu bener-bener perjuangan kayak gitu. Nah, pada saat hari H UTUL, itu ada kejadian yang menarik dan bikin aku ngakak dan tapi sekaligus campur sedih sih guys. Kan UTUL tuh jam 8-an kan itunya mulainya. Nah, aku tuh dari rumah jam setengah 7. Nah, pada saat aku melewati Polres, itu ada kayak pemeriksaan identitas bermotor dan kayak tilangan. Nah, aku tuh digiring buat masuk Polres. Aku digiring, kan aku belum punya SIM kan itu. Aku ya kepepet banget sih. Terus aku dimintain STNK sama bapak polisinya. Nah, pada saat itu kan aku jam 8 harus sampai di lokasi nih. Nah, pada saat itu waktu dimintain STNK-nya, aku bener-bener langsung ngebut, langsung ninggalin STNK-nya dan ninggalin pak polisinya buat ke lokasi ujianku. Jadi aku bener-bener langsung bablas, langsung gaspol. Bodo amat, aku kayak nggak mikirin itu nasib STNK aku gimana, aku nggak mikirin. Pokoknya aku harus ikut UTUL dan ya hitung-hitung ngeprank polisi lah, kapan lagi kan guys. Tapi jangan ditiru, ini perbuatan yang tidak baik, tidak sopan guys. Nah, pada saat aku sampai di lokasi ujian, alhamdulillahnya aku nggak telat guys, karena ya tadi itu aku ninggal pak polisi dan ninggal STNK. Nah, singkat cerita, aku ngerjain ini soal-soal UTULnya. Aku nggak merasa kesusahan saat mengerjakan soal UTULnya itu. Tapi strategiku waktu mengerjakan soal itu bener-bener salah banget. Dan alhasil aku kekurangan waktu dalam pengerjaan soalnya. Jadi aku itu mengerjakan soal tuh di lembar soal dulu, baru aku salin di lembar jawaban. Nah, pada saat itu aku kayak keteteran banget, jawabannya belum aku pindahin ke lembar jawab guys. Nah, di situ aku bener-bener ngerasa kalau ngerjain UTULnya itu bener-bener aku nggak maksimal banget. Aku bener-bener ya kecewa sama diriku sendiri. Dan bener aja, waktu pengumuman UTUL itu aku dapat permintaan maaf lagi ketiga kalinya. Bayangin, 3 kali ditolak PTN. Itu 3 kali dan aku direkomendasikan untuk ikut UTUL 2. Nah, aku juga nggak bakal nyanyain kesempatanku buat jadi mahasiswa UGM ke 2 kalinya guys. Aku langsung daftar UTUL 2 yang diperuntukkan untuk vokasi. Tapi sebelumnya aku juga udah daftar SBMPTN di UNY guys, yang pakai nilai SBMPTN. Aku waktu itu kayak mikir nggak mau nyanyain nilai SBMPTN ku karena menurutku nilai SBMPTN ku itu bener-bener lumayan, karena tryout ku itu ya memuaskan semuanya. Ditambah lagi aku juga udah ikut bimbel yang lumayan mahal juga. Nah, waktu SMSBMPTN di UNY itu, aku nggak tahu kenapa aku bisa milih pendidikan geografi di pilihan pertamaku. Padahal aku merasa basicku itu bukan di sana. Jadi aku juga bingung aja kenapa aku bisa milih itu, nggak milih yang lain. Nah, bener aja guys, asumsi kalau nilai SBMPTN ku itu tinggi, itu bener-bener terjadi. Itu dibuktikan dengan aku diterimanya di UNY di pilihan pertamaku, yaitu pendidikan geografi. Itu pengumuman itu H-5 sebelum pengerjaan, sebelum hari H UTUL 2 guys. Jadi aku pengumuman UNY dulu, baru ngikutin UTUL 2. Nah, di UTUL 2 ini aku kayak bener-bener ya ngerjain soal itu ya seadanya aja. Aku bener-bener effortku tuh nggak selebih di UTUL 1. Aku tuh mikirnya, aku udah ada cadangan, aku udah keterima di UNY S1 lagi, kenapa aku harus ke UGM di vokasi, kayak gitu aku mikirnya. Jadi aku ngerjainnya tuh bener-bener nggak maksimal banget guys. Aku tadi nggak maksimal ngerjainnya, aku kayak udah pasrah banget gitu. Aku buka pengumuman UTUL 2, dapat permintaan maaf yang ke-4 kalinya. Ya, aku nggak apa-apa sih, karena aku udah enak gitu loh, maksudnya udah gimana ya, rasanya tuh udah plong, udah tenang. Aku udah dapat PTN walaupun nggak di UGM, nggak di univ favorit dari kecil. Nah, pada saat aku lihat di UNY, aku bener-bener ngerasa nggak nyaman dan nggak semangat buat belajar karena lingkungan dan materinya itu bener-bener
nggak aku senengin sih guys, karena materinya itu ada kimianya guys. Kan aku nggak mudeng ya, kan aku dari IPS juga, aku nggak ngerti itu kayak kimia-kimiaan itu, aku nggak tahu. Nah dari sanalah muncul rasa ketidaknyamanan aku dan ngerasa kalau aku itu jurusannya bukan di situ. Nah pada saat itu aku langsung ngomong ke orang tuaku kalau misalkan aku pengen pindah, pengen ulang lagi ke UGM guys. Aku pengen memperjuangin UGM itu karena itu memang cita-citaku dari kecil tuh kuliah di sana. Dan pada saat itu orang tuaku cuma bilang, ya udah kayak gitu ya, emang bener sih logikanya, mereka cuman bilang ngebolehin doang karena yang harus berjuang kan aku, yang belajar aku, yang ujian aku. Kita nggak bisa ngandelin siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah di SBMPTN yang keduaku ini di tahun 2018 aku pilih sosiologi UGM di pilihan pertamaku dan PSDK atau sosiatri dulu namanya di pilihan keduaku. Nah dulu waktu SBMPTN ini ada sebuah rumor yang benar-benar mengacaukan pikiranku guys. Karena sebelum ujian, H-7 ujian, itu ada rumor yang mengatakan bahwa kalau soal SBMPTN itu harus diisi semua. Tapi itu hanya sebatas rumor, bukan statement resmi dari pihak yang berwenang kayak gitu guys. Jadi aku juga nggak mengindahkan itu. Aku kayak mungkin itu cuma hoax kayak gitu, aku nggak percaya akan hal itu. Dan aku waktu SBMPTN cuman ngerjain soal yang bener-bener aku bisa kerjain, aku nggak ngisi semua soal-soalnya. Nah pada saat kelar SBMPTN, pada saat aku keluar kelas, aku buka Align Today, itu ada statement dari Dikti kalau nggak salah ya, itu bilang kalau misalkan soal SBMPTN itu harus diisi semua karena tidak ada pengurangan nilai. Ya aku waktu itu langsung kayak down kan guys, sedangkan aku cuman ngerjain beberapa soal yang sebisanya aku kerjain, nggak aku tembak semuanya gitu. Jadi aku kayak mungkin ini aku nggak lolos lagi deh. Dan ternyata bener, waktu pengumuman aku dinyatakan tidak lolos SBMPTN dan tidak bisa lolos ke UGM pada saat itu. Nah tapi guys, semangat tuh nggak berhenti sampai di situ. Aku waktu itu langsung daftar UTUL UGM yang ke 3 kalinya setelah UTUL 1 2017 dan UTUL 2 2017, dan akhirnya aku daftar lagi UTUL 1 di tahun 2018. Nah pada saat itu aku bener-bener langsung mempersiapkan diri aku kayak pokoknya bisa nggak bisa aku harus lolos karena aku udah nggak nyaman kuliah di UNY karena itu bener-bener bukan jurusanku banget. Kayak aku malah tersiksa kalau misalkan melanjutkan di UNY itu guys. Nah pada saat UTUL UGM 1 ini aku pilih sosiologi di pilihan pertamaku, dan pilihan kedua dan ketigaku itu aku pilih di Departemen Ekonomika dan Bisnis, yaitu sekolah vokasinya. Karena aku mikir pokoknya aku harus pindah, sebisa mungkin aku harus pindah. Aku nggak mau muluk-muluk, nggak mau kayak aku harus di jurusan A, B, C, karena ya aku pokoknya harus pindah gitu aja. Nah, pada saat pengerjaan soal UTUL, aku itu benar-benar optimis dan benar-benar pede dengan jawaban aku. Gimana nggak coba? Aku bisa menjawab 95% soal TKD-U dan TKD Soshum, serta 100% soal TPA guys. Itu bener-bener aku cuma nyisain 1-2 soal, 1-2-3 atau 1-4 soal itu di setiap sesinya guys. Tapi di TPA aku kerjain semua ya guys. Nah saat yang ditunggu-tunggu datang guys. Pada saat pengumuman aku bener-bener deg-degan banget. Itu pengumuman tuh sampai diundur atau enggak dimajuin gitu. Harusnya jam 10 malam, tapi itu jam 8 malam tuh udah bisa diakses guys pada saat itu ya. Nah aku tuh nggak beraniin buka jam 8, aku buka jam 9 malam. Dan itu aku scroll kok ini ada menu banyak banget. Aku belum buka hasil pengumumannya, aku scroll dulu. Nah kok ada registrasi juga, apa aku keterima kayak gitu kan. Nah pada saat itu aku langsung klik hasil pengumuman dan ternyata ini nggak cuma warna merah doang guys,
ada warna hijau, ada warna kuning, dan aku bener-bener seneng banget karena bisa keterima di pilihan pertamaku di jurusan yang aku pengenin. Kayak ya bangga banget sih, bangga dan happy, bener-bener happy. Aku saat itu langsung teriak-teriak, langsung jingkrak-jingkrak gak jelas karena aku bener-bener melampiaskan kekesalanku pada jalur sebelum-sebelumnya yang udah menolak aku, dan akhirnya aku bisa keterima menjadi mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada angkatan 2018. Oke guys, itu adalah nggak beberapa sih, itu perjalanan panjangku agar bisa duduk di bangku perkuliahan di PTN favorit se-Nusantara. Alay banget. Gimana guys perjalanan aku? Menarik nggak? Komen di bawah ya, perjalanan aku kayak gimana. Menurut kalian aku hebat apa enggak? Coba komen di bawah ya guys. Oh iya, teman-teman bisa loh request video ataupun request konten-konten berikutnya. Aku enaknya bikin video tentang apa bikin Q&A mungkin, atau bikin apa, terserah teman-teman sih. Aku ya manut aja, aku ngikut aja apa yang pengen teman-teman pengenin. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan, dan agar aku bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. See you!